Sayang sekali. Emang gak ketemu ya Chris. Bacot ya saya. Gue kemarin request join live lo gak diituin, malesin banget. Semangat terus di Kanada. Semangat juga internnya Excel. Minimal chat WA yang request kemarin banyak banget. Gue kemarin kayak udah coba request terus penuh. Terus itu gue kan mau gereja karena di sini mereka kan dia live-nya itu kemarin jam Indo itu malam. Jam 9.30 atau 9 malam. Gue pengen join, cuman gue bentar lagi mau gereja. Jadi kayak ya sudah. Emang ya saya fake friend, gak usah ditemenin. Memang parah banget. Ya saya ini parah asli. Mentang-mentang dia udah ngambil jurusan fisika, udah ke UM, udah sombong dia udah gak mau bergaul sama gue lagi, malas banget. Kayak udah gak usah ngikutin ya saya. Kayak emang kalau main diikutin Excel, dia beneran, dia sangat friendly. Dia beneran, gue bisa bilang dia yang paling friendly di Chocha. Beneran kayak friendly parah asli. Dan dia tuh sangat genuine, bukan yang kayak fake gitu loh. Nih katanya saya nih, Chris main yuk. Sorry yes, gue main minimal sama anak Singapura. Bacot nih anak. Gue ngechat WA dia balasnya kapan, gak tahu kapan. Kayak jarang banget dia balas. Ya saya gombalin cowok mulu sih memang. Dia tiap kali ngechat gue itu bahas cewek itu. Bercanda ya, bercanda. Takut gue dianggap serius. Kangen banget woy, kalian udah saling ngegoreng. Gue jago goreng orang ya ampun. Kayak gue jago goreng, gue jago nge-framing orang, gue jago. Kayak gue pede soal itu. Semoga gue gak terlalu berisik. Gue takut terlalu berisik. Iya, gue first logatnya dapat banget kalau udah roasting. Logat gue itu jago buat sarkas. Gue beneran jago banget untuk nge-sarkas. Contohnya apa ya? Misalnya nih, contoh ya. Kayak temen gue ada yang bilang contoh scenario. Iya, gue gak suka minum kok, gak suka minum. As in minum alkohol gitu, kayak gue jarang banget minum apa segala macam. Terus gue kayak, percaya banget, nggak pernah minum kayak gitu. Jago gue memang, kayak harus ada nada itu harus pas gitu loh. Gitu. Halo brother, halo. Gue harus balas apa kalau kayak gitu? Kalau ada gelar S. Sarkas, iya itu Govert. Enggak, gue itu PhD Sarkas, itu gue.
Govert, Govert jago gombal gak? Nggak bisa ngegombal. Jangan dengerin saran dari gue. Gue single, nggak ada yang mau sama gue, jadi jangan didengerin. Di Kanada ngapain kak? Exchange, belajar. Di sana masih hari Minggu kah? Iya, di sini masih hari Minggu. Chris, kok bisa di University of Waterloo naik pesawat? Apa perbedaan belajar di Singapura sama di Kanada? So far, ini masih belum lengkap. Analisa gue masih belum lengkap. Jujur gue gak ngerasa terlalu beda. Kalau misalnya kayak dari cara profnya ngajar segala macam, nggak merasa sebeda itu. Cuman beda, mungkin kalau di sini kayak lebih aktif participation. Jadi kalau misalnya kayak profnya ada yang ngejelasin semua sesuatu, biasa di lecture gitu, orang itu kalau di Kanada kayak at least kelas yang gue pergi itu kayak pada angkat tangan terus nanya. Terus sedangkan biasa kalau di Singapura biasanya lebih pasif. Habis itu untuk especially math courses di Waterloo, gue kayak ada satu modul gue 10 quiz. Aku nggak ngerti, tiap minggu quiz, nggak ada istirahatnya. Satu yang lain 6 quiz. Nih jadi satu mod ini 10 quiz plus 2 midterm, atau 1 midterm atau apa, terus final. Kayak banyak banget. Sedangkan kalau di gue waktu di NTU nggak sebanyak itu. Ya, dan di Kanada itu, at least di Waterloo itu sama U of T, gue nggak tahu uni lain gimana, itu biasanya itu 5 kelas once per semester, itu 5 courses. Kalau misalnya di NTU normal itu 6 sampai 7. Jadi kayak kelihatannya kayak NTU kayak di Singapura gitu lebih banyak kan. Tapi kalau misalnya ituin jam kelasnya kira-kira mirip-mirip, jadi sama. Jadi bisa dibilang kayak 5 kelas di sini itu setara dengan kayak 6 sampai 7 kelas di Singapura, I will say. Nah, gue di sini cuma ngambil 4 kelas karena modul yang gue mau ambil nggak bisa ditransfer balik ke NTU, terbatas, jadi cuma 4. Nah, karena cuma 4 dan gue mau ngebandingin kan, jadi gue udah ada plan, gue pokoknya bakal datengin ke kelas yang gue nggak ikut. Jadi nggak ada di jadwal gue, cuman gue cari tahu jadwalnya, gue ngikut sendiri. Kayak kemarin, hari Jumat kemarin gue nggak ada kelas, cuman gue datang aja ke kelas quantum physics tuh, gue ngebandingin yang di NTU. Kan gue di NTU udah ngambil quantum mechanics tuh, terus kayak di sini tuh kayak quantum physics tuh, jadi kayak gue bandingin kayak, kayak gini. Ini besok gue juga nggak ada kelas, cuman gue mau masuk ke kelas namanya dia Intro to Particle Physics. Jadi begitu. Kayak dari sini ya udah maksimalkan, walaupun gak ada kelasnya ya ikut aja. Kalau exchange itu satu kelasnya isinya orang-orang exchange atau digabung sama yang lain? Semua digabung. Jadi profnya juga nggak tahu gue anak exchange. Coba di Kanada berapa susahnya? Mirip-mirip sih sama kayak di NTU. Nggak gampang, tapi masih doable.
Makanan enakan Singapura atau Kanada? Mungkin Singapura, cuman kayak gue nggak terlalu milih-milih banget. Cuman gue lebih milih Singapura karena lebih murah. Murahnya 2-3 kali lipat. Begitu. Sistem absensinya gimana? Nggak ada sistem absensi. Nggak mau datang kelas ya nggak usah datang. Di NTU kayak gitu. Di sini juga begitu apparently. And gue ada ambil satu modul di sini. Dia intro to database. Tapi profnya nggak bisa ngajar. Jelek. Maaf ya prof kalau lu nonton, gue tahu sih lu nggak bakal ngerti. Cuman lu nggak bisa ngajar. Lu jelek banget, kacau lu. Jelek pokoknya lu nggak bisa ngajar. Yang bukan pendapat gue doang ya. Jadi kayak di Waterloo itu ada yang namanya UW Flow. UW Flow itu dimana murid-murid itu bisa nge-rate prof mereka, tapi dia unofficial ya. Prof ini dapat 7% doang ya ampun. 7%. Ini bukan gue doang yang merasa dia nggak bisa ngajar. Banyak. Tapi ya begitulah. Kayak di tiap uni, mau uni manapun, kayak pasti ada aja yang gak bisa ngajar. Kayak tugas guru itu menjelaskan yang sulit menjadi mudah, bukan menyulitkan yang mudah. Kacau memang. Fans lo aja udah ada yang ketemu jodoh sesama fans lo, masa lo nya belum? Ya maaf ya, nggak laku, nggak ada yang mau gimana coba? Ada culture shock gak di Kanada? Setelah tadi kan gue udah ngomong yang toilet gender neutral, apalagi ya? Oh, kalau misalnya naik bus, mereka itu di sini kayak bilang thank you. Tapi kalau misalnya ini ya, ini pintu masuk, terus ini pintu keluar, pintu masuk, pintu keluar, drivernya di sini, oke? Kalau misalnya gue masuk ke sini ngomong, oh ya hi, oke udah kan, di sini ya keluar aja. Tapi mereka itu di sini keluar. Sebelum keluar bilang thank you, tapi thank you-nya di depan. Kan agak jauh, jadi harus teriak thank you, kayak gitu. Baru keluar. Lu biasa gue di Singapura gak kayak gitu, bahkan gue gak ada interaksi, masuk aja, keluar aja. Ya mungkin bukan culture shock ya, just culture differences, begitulah. Ya gitu. Sama di sini tuh paling mereka sangat friendly. Kayak gue kemarin kayak ada makan gitu sendiri. Terus kayak ada orang yang mau duduk kayak di tempat sebelah gue kan, karena dia rame banget. Terus gue kayak, ya please have a seat, silakan duduk. Terus dia kayak ngajak gue ngobrol, oh ya how you doing? Kayak semacam basa-basi gitu. Cuman kayak di Singapura gak ada sih yang kayak gitu, jarang banget. Menit lagi aku stop live ya. Udah mulai ngantuk. Itu minumannya panas enggak kok, air biasa. Gak mau bye-bye. Lucu banget. Jam berapa sekarang di sana? 10.57 malam.
Besok kelas jam berapa? Jam berapa ya? Aslinya sebenarnya gak ada kelas, cuman ada kelas yang pengen gue datengin. Itu jam 11.30 siang. Bisa ke room tour. Jangan berantakan. Berantakan, jangan. Kali-kali VN di channel lagi dong. Oke. Cuman ditunggu ada ide ya. Jujur kadang bingung udah kehabisan kata-kata. Bingung mau ngomong apa. Main Atlas aja. Atlas itu apa ya? Kok Chris sekarang soft spoken? Karena housemate gue sudah tidur. Kalau nggak udah berisik ini. Sekamar berapa orang? Housemate. Jadi satu rumah, bukan satu rumah. Kayak satu tempat tinggal itu 2 orang, tapi kamarnya terpisah. Ingat punya channel gak? Ingat. Cuman bingung mau ngomong apa. Beneran bingung. Bukan gak mau update atau apa. Bingung mau ngomong apa. Live update aja. Kayaknya kalau gue live update membosankan gitu loh, kayak gak ada yang mau baca. Gak tahu ada yang mau gak ya? Gak tahu juga deh. Interaksi aja Q&A di channel. Good idea. Akan dibikin. Mau. Kenapa kalian mau ya? Memang gak bosan ya kayak dengerin live update gue. Stress? Enggak, aman kok. Buat vlog in a day in my life. Sebentar ya. Sudah ada record beberapa, cuman ngeditnya gak kelar-kelar. Karena kita nunggu kamar dari kamu yang suka ngilang. Oke. Ditunggu ya, akan update. Semoga. Oke, udah jam segini. Di sini sudah jam 11.01 malam. Jadi Kadit muncul. Mana Kadit? Hai Kadit. Gue gak tahu apakah beneran ada Kadit atau enggak. Cuman hai Kadit. Mana? Udah live kali. Ya begitulah. Oke, udah jam segini. Jadi selamat malam semuanya. Karena di sini udah malam. Buat kalian yang pagi di sana, selamat semangat mengerjakan tugas, sekolah, belajar, bekerja, apapun itu. Semangat dan mari kita bertahan 1 hari lagi. Bye bye semuanya. Gak bisa mati lagi. Kenapa sih gue tiap kali live gak bisa dimatiin? Bro TikTok tolong lah. Kenapa gak bisa dimatiin? Gimana cara matiinnya sih? Google how to end TikTok live. Gak bisa dimatiin, ini gimana? Oke.
ada AI, kita manfaatkan AI ini dengan baik. Hi, I want to turn off my TikTok live, but I cannot press this button. What should I do? Bro, answer lah! Apa sih nggak guna, nggak jalan ya? Sorry about that. The button you're trying to press might not be the end live button. What do you mean? This button See what? that X in the top corner? Yeah. Top. Yeah, I tapped that already, but it doesn't work, bro. It doesn't look like that button is working. There should be another way to end the live. Sometimes it's in a menu or settings within the live interface. Can you pan around a bit so I can see the rest of the screen?